Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Perkenalkan, saya Ika Yulianti, mahasiswa PPG GKMI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2501091147116 pada hari Rabu 21 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Miftahul Ulum Balong Macekan Tarik kelas 3 dengan materi bab 6. Aku bagian dari masyarakat. Topik A, kota atau kabupaten tempat aku tinggal. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Gimana keadaannya hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Sudah. Tadi yang bikin sudah bikin? Sudah. Hari ini kita belajar IPAS ya. Kita belajar IPAS. Sebelum pelajaran kita mau ngecek kehadiran dulu ya. Ini dicek kita hari ini ada yang masuk? Cek mulai dari awal. Nomor 1, Ahmad Agus Nur Zaman, Askia Faelmira, Gita Ayu Ramadhani, Hani Ria Fatunada, Mahia Hasna Kalila, Muhammad Alfa Ini Aziz, Muhammad Alka Octavian, Naila Alfiani Ramadhani, Puput Novianti Chandra, Rahman Nisa Umaira Mariansah. Alhamdulillah, itu semua ya. Nah, sekarang sebelum pelajaran kita harus tenang ya. Tenang, ambil nafas dulu, berdiri dulu nak. Nah, ini semua biar relax ya. Berdiri dulu, ambil nafas, tarik nafas, ya. Keluarkan dari mulut. Lagi sekali lagi, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Sekali lagi. Ya, duduk. Sebelum memulai pelajaran, berdoa dulu ya. Tete, bahasnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Sambil menghormati, ya. Berdiri ya, semuanya berdiri. Duduk kembali. Nah, ya. Hari ini kita belajar kitas ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya, aku bagian dari masyarakat. Aku bagian dari masyarakat. Yang kemarin, bagian selanjutnya yang minggu lalu apa? Tentang apa? Tentang Bena ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang bagian dari masyarakat, tentang kota atau kabupaten tempat saya tinggal. Nah, ini topiknya kota kabupaten tempat aku tinggal. Apa yang kalian ketahui tentang kota atau kabupaten? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kota itu apa? Kabupaten itu apa? Ayo, ada yang tahu kota itu apa? Apa? Barisan apa? Kota itu apa? Yang sana tahu kota apa sih kota itu? Apa? Hah? Apa kota itu? Tempat yang kita tinggal. Kabupaten juga sama tempat yang kita tinggal. Ya. Terus yang kedua, di kecamatan dan kota mana kabupaten atau kota manakah kalian tinggal? Tahu kalian tinggal di mana sekarang? Kota mana? Sidoarjo. Kabupaten mana? Kabupaten Sidoarjo. Kota. Sebelum kita kota sama kabupatennya, ya. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama kita dapat menjelaskan kota atau kabupaten tempat tinggal. Yang kedua, kita dapat mendiskusikan daerah lambang daerah tempat tinggal kita. Terus yang ketiga, dapat mengetahui wilayah tempat tinggal kita. Kita nanti akan belajar tentang kota, apa itu kota, apa itu kabupaten, ya. Di sini nanti. Terus lanjut. Nah, mengenal kota ini nanti ada ini ya. Ada lambang, logo, simbol, sama gambar. Perbedaan kota dan kabupaten. Kalau kota itu adalah daerah yang penduduknya padat, banyak gedung dan fasilitas modern serta kegiatan ekonominya lebih banyak dibanding perdagangan di bidang perdagangan jasa dan industri. Itu ya. Kalau kota itu penduduknya padat. Kalau kabupaten itu daerah yang wilayahnya lebih luas, banyak terdapat desa atau lahan pertanian dengan kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Ya, bedanya apa? Kalau kota itu lebih luas. Kota itu beberapa, ya. Kota itu lebih luas, banyak daerah-daerah. Kalau kabupaten itu wilayahnya juga sangat lebih luas. Cuma bedanya kalau kota itu ya, kalau kota itu ekonominya rata-rata di perdagangan, ya. Kalau di kabupaten itu kayak kita di sini. Nah, di sini kabupaten banyak pertanian, banyak daerah sawah-sawah, ya, banyak sawah-sawah yang kita jumpai di sini. Terus, nah, ini bupati atau wali kota, pemimpin kabupaten atau kota. Ini tugas dan wewenangnya ya. Yang pertama, yang tugasnya itu memimpin pemerintahan di kabupaten atau kota. Itu tugasnya. Tugasnya Bapak Bupati, tugasnya Bapak Wali Kota. Nah, di kabupaten atau kota itu ada yang memimpin kabupaten sendiri, pemimpinnya sendiri. Kalau kota juga pemimpinnya sendiri, ya. Kabupaten itu yang memimpin adalah bupati. Kalau kota itu yang memimpin adalah wali kota. Ya. Ini tugasnya memimpin pemerintahan di kabupaten atau kota. Yang kedua, mengatur pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kalau misalnya ada pembangunan jalan di sini,
pemimpin kabupaten atau kota. Terus menjaga ketertiban dan kesejahteraan warga daerah. Sejatinya kalau ketertiban dan kesejahteraan itu semua ya, bukan hanya tugasnya Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, tapi kita semua juga harus menjaga ketertiban dan kesejahteraan di desa, di daerah kita. Tapi ini tugas utamanya ini ya, tugas utamanya Bapak Bupati ini adalah ya, selain menjadi pemimpin pemerintahan di kabupaten atau kota, mengatur pembangunan dan menjaga ketertiban atau kesejahteraan. Terus wewenang sekarang, wewenang mengeluarkan kebijakan daerah, yang mengeluarkan kebijakan daerah itu adalah Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, pemerintah kabupaten atau kota. Terus mengeluarkan keuangan dan sumber daya daerah, mengeluarkan segala bentuk biaya apapun, itu yang mengeluarkan siapa? Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, ya. Terus mengangkat pejabat daerah, pejabat daerah itu siapa contohnya? Ya dari Bapak Lurah, lah itu Bapak Lurah, Bapak Camat, itu siapa yang ini yang mengangkat dari ini? Dari Bapak Bupati atau Wali Kota. Ya. Terus lanjut. Nah ini tingkatan pemimpin pemerintahan. Tingkatannya itu yang pertama adalah negara dipimpin oleh siapa? Presiden. Presidennya kita siapa? Siapa yang keras? Siapa? Iya, Prabowo Subianto. Terus selanjutnya yang urutannya yang kedua, ini di bawahnya ya. Yang negara dipimpin presiden. Presiden itu nomor 1, orang nomor 1 di Indonesia. Terus bawahnya provinsi dipimpin oleh gubernur. Provinsi dipimpin oleh gubernur. Habisnya Bapak Presiden ada Bapak Gubernur ya. Terus yang ketiga, kota atau kabupaten dipimpin oleh ini wali kota atau bupati. Kota atau kabupaten. Setelahnya presiden, gubernur, di bawahnya ada wali kota atau bupati, Pak Bupati. Terus di bawahnya kabupaten ada kecamatan. Nah ini. Nah, ini ya. Habisnya tadi Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota atau Bupati, ini kecamatan. Pak Camat. Nah, tahu kan di mana ya? Kecamatannya kita di mana? Di sebelahnya Bolonggabus ya. Sudah pernah ke sana? Ini Bapak Camat. Terus selanjutnya tingkatan kelima yaitu kelurahan atau desa dipimpin oleh Bapak Lurah atau Bapak Kades. Tahu Bapak Kades di sini wilayah dusun macam semua ya. Nah, siapa Bapak Kadesnya? Bapak Lurah. Siapa? Bapak Sukesno, Bapak Sukesno. Ini terus lanjut. Sekarang yang ke-6 urutannya adalah dipimpin oleh RW. Dipimpin oleh RW. RW itu apa? Rupiah. Di bawahnya rukun warga ada RT. Dipimpin oleh ketua RT. Ya urutannya tadi apa? Yang pertama tadi apa? Presiden. Yang kedua gubernur. Yang ketiga wali kota atau bupati. Yang keempat kecamatan. Yang kelima kelurahan. Yang keenam RT. Dan yang terakhir
yang paling tinggi, yaitu nanti yang jadi gitu ya, dipilih langsung oleh musyawarah warga atau daerah. Di sini pertanyaan permasalahannya, apa nama kota atau kabupaten tempat tinggalmu dan di provinsi mana lokasinya? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu tempat tinggalnya sekarang? Tinggalnya kita tanya di dusun mana? Di dusun mana? Selawe. Desa mana? Kan. Habis desa? Kecamatan mana? Tarik. Kabupaten? Sidoarjo. Kota? Sidoarjo. Terus ini semuanya sama ya, alamatnya semua sama. Yang kedua, bagaimana kondisi geografis kota atau kabupaten tempat tinggalmu? Kalau di daerah sini itu termasuk daerah apa? Daerah apa? Termasuk apa? Ada contohnya misalnya ya, dataran tinggi, dataran rendah, pesisir pegunungan. Berarti daerah sini itu termasuk apa? Dataran rendah. Di sini itu termasuk dataran rendah. Terus apa lambang atau simbol daerahmu? Dan apa mana yang terkandung di dalam? Simbolnya apa? Kalau di Jawa Timur, iya, simbol lambangnya kita. Simbolnya kita itu kota udang. Kita dijuluki kota udang. Terus ini. Nah, ini sudah selesai ya. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya kita ice breaking dulu ya. 1, tepuk semangat ya, seperti biasanya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Jam dandan, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Oke, masih semangat hari ini. Nah, sekarang kita lanjut pada ini. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Apa? Siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Barangkali ada yang mau bertanya. Apa? Apa? Oh iya, tidak apa-apa. Ini iya sih. Kita akan membagikan ini, dan sebelum tugas kelompok ini dilakukan, ini langsung saja ya nanti ya tugas kelompoknya ya. Jadi dibedakan menjadi 3. 1, 2, 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nanti langsung gini ya. Bisa yang depan menghadap ke belakang. Ya, yang depan menghadap ke belakang. Ini tugasnya nanti sampai beri nama kelompok ya. Tetap di kelompok 1. Namanya kelompok 1 ya. Harus ini hadapnya sini nak. Ayo. Ya, ini kelompok 2. Kelompok 2 bisa menghadap ke belakang. Harus sesuai ya. Sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini dikerjakan bersama-sama. Barangkali ada yang tidak paham, bisa satu ya. Tulis nama kelompoknya, kelompok ya. Kabupaten. Kalau kota itu lebih banyak di perdagangan. Kalau kabupaten
Di sekeliling kita lebih banyak apa? Iya betul. Lanjut ya. Selesai melakukan tugas kelompok, tugas bersama, dan tadi juga sudah melakukan tugas bersama dengan baik. Kembali lagi judulnya hadap sini nak ya, hadap sini. Dari ketiga kelompok ini semuanya baik ya, semuanya hasilnya itu sempurna ya, jawabannya itu sama juga, sudah mengikut dengan yang tadi dibahas di sama berikan di sini tadi ya. Ini tadi ada yang belum tahu apa itu kota, apa itu kabupaten, apa itu kota, apa itu kabupaten. Kalau lambang itu setiap daerah memiliki lambang yang berbeda. Memiliki lambang, kalau Sidoarjo itu lambangnya apa? Ada lambangnya ya. Kalau misalnya kota Gresik itu ada lambangnya sendiri. Terus kota Surabaya, iya. Terus dari sini ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak ada, kita akan melakukan SBD. SBD di Google ya. Siap ya? Ya. Nah, ini contoh ini, masih contoh. Ayo, apa? Wilayah siapa yang bisa jawab ini? Aceh. Coba kita coba. Iya, sama. Apa jawabannya Mbak? Iya, kecamatan. Kecamatan atau kabupaten tadi? Wilayah pemerintahan setingkat tertinggi dari desa. Ya, yang kedua, ayo langsung jawab ya. Kalau kita pindah ke baris kedua, kita tunjuk langsung jawab. Bani, jawabannya apa? Kedua RW. Iya, betul ya. Terus yang ketiga, Mbak Puput. Ayo siapa Puput? Ayo. Yang mana? Ini ada gambarnya. Ada tulisannya. Ayo. Mana jawabannya? Yang mana? Kabupaten Klaten. Iya betul. Lanjut selanjutnya. Apa? RW. Coba maju dari Mas Ajis. Ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Kecamatan. Yang kedua apa? Ayo Mas Ajis, tetap Mas Ajis. Terus yang ketiga, lanjut Mas Ajis. Yang mana? Ini, yang A, B, atau C? B. Ya, lanjut. Ayo. Iya. Lanjut. Kecamatan. Dikerjakan sendiri-sendiri. Beda yang tadi. Kalau yang tadi kelompok, kalau yang ini individu. Untuk mengukur kemampuan anak-anak dalam memahami bab 6
6 ya. Aku bagian dari masyarakat sendiri-sendiri ya. Mandiri, nggak boleh mencontek. Dikasih nama, jangan lupa dikasih nama. Nama, absen, tanggalnya, kelas, mata pelajarannya apa dan waktunya. Dikasih waktu 15 menit untuk jawab ini. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh lihat temannya ya. Untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi yang ini. Iya, sudah semua ya. Dibutuhkan semua. Ya, dari sini tadi sudah menyelesaikan soal evaluasi. Apakah ada yang sulit? Ada yang sulit? Ada. Apa? Pertanyaan apa yang sulit? Nomor 1. Nomor 1 yang mana? Jelaskan apa yang dimaksud dengan lambang atau logo. Lambang ciri khas. Tadi dibaca. Oh ini mana? Oh biasanya lambang atau logo suatu daerah biasanya menggambarkan ciri khas. Kan sini udah. Apa? Pemimpin kota. Pemimpin kota tadi apa? Ayo. Kota. Wah. Di kota.
semangat semua ya. Sudah kita lakukan S karena waktunya sudah habis. Kurang sekitar 10 menit lagi kita S sedikit. Sebenarnya dan sebaliknya. Kalau kita bilang sebenarnya, sama ya sebenarnya gitu ya. Pegang itu siap-siap. Kalau kita bilang hidung, berarti pegang hidung. Mata, berarti pegang mata. Alis, pegang alis. Dahi, mana dahi? Dagu, pipi, telinga, gitu ya. Kalau sebaliknya, berarti kita tidak pegang itu tadi, ya. Kalau kita bilang sebaliknya, pegang itu siap-siap. Telinga, mata, terserah, gitu ya. Boleh, ayo. Konsentrasi. Sebenarnya. Pegang. Makan. Hidung. Telinga. Sebaliknya. Mata. Telinga. Hidung. Mulut. Di sini kita bisa mengambil pelajaran tentang apa tadi? Kota atau kabupaten. Tempat kita bisa tahu di mana tempat kita. Coba lagi sekali lagi kita testing. Kita testing urutannya sistem pemerintahan tadi provinsi. Ya, yang tinggi sendiri apa? Presiden. Presiden itu memimpin di mana? Di negara. Terus habisnya kan presiden apa? Bawahnya gubernur. Gubernur itu memimpin provinsi. Negara provinsi dipimpin oleh gubernur. Bawahnya lagi apa? Habisnya negara, provinsi, kota, kabupaten. Terus apa? Kota dulu. Negara, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW, dan yang terakhir ada apa? KRT. Ya itu ingatnya ya. Biar nanti 3 IPA. Tetap dipelajari ya Kak ya. Meskipun di rumah tetap dipelajari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, membawa keberkahan, dan ilmunya nanti bisa berguna ya. Untuk itu langsung ya, coba deh, selesai ya. Ditutup, dirapikan, dimasukkan semua. Dimasukkan, dirapikan, dimasukkan. Sudah, belum dimasukkan tas semua. Itu alat pensil, jangan sampai lupa. Berdoa dipimpin di